Kalau kita punya tujuan dalam hidup ini, kita mengerti mau kemana, mau lari kemana, dan kita tidak gampang menyerah apapun tantangannya. Setiap orang akan mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Tapi setiap orang bereaksi berbeda-beda saat menghadapi masa-masa sulit itu. Memang pernyataan Tuhan itu tidak selalu ditandai dengan berkat keuangan. Penyertaan Tuhan tidak selalu ditandai dengan kekayaan. Belum tentu juga orang kaya itu diberkati. Contohnya, banyak anak-anak orang kaya yang terlibat dengan narkoba. Rumah tangganya malah berantakan. Tapi ada orang yang tidak kaya, namun anak-anaknya lulus sekolah semua. Jadi sarjana, dokter, dan lain-lain. Kalau kamu mau bilang penyertaan Tuhan adalah kekayaan, aku sudah lihat sendiri. Kekayaan bukan salah satu tanda saja, tetapi berkat orang akan selalu menyertai orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Sekalipun kita harus melewati masa-masa sulit dalam hidup kita, melewati tantangan-tantangan, aku cuma mau bilang ini. Pasti akan ada selalu penyertaan Tuhan ketika kita tetap bisa bersukacita di dalam tekanan. Ketika kita bisa menjaga damai sejahtera di tengah-tengah masalah. Hidup melayani Tuhan memang tidak mudah. Orang-orang yang dipilih Tuhan di Alkitab mengalami banyak kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Aku ambil contoh Maria. Kita tahu Maria dipilih oleh Tuhan untuk mengandung dari Roh Kudus. Buat Maria tidaklah mudah mengatakan pada orang jika dia mengandung dari Roh Kudus. Apalagi zaman sekarang. Tahu-tahu ada anak gadis yang mengandung dan bilang dari Roh Kudus. Nggak gampang kan? Tapi Maria menerima tantangan itu walaupun nggak mudah bagi Maria. Dan Maria mengalami banyak kesulitan. Kadang-kadang orang yang dipilih Tuhan justru menghadapi masa-masa sulit karena ketaatannya. Yang kedua, Yusuf. Orang yang dipilih Tuhan. Yusuf tidak pernah hidup gampang loh. Yusuf dari masa remaja hidupnya susah terus. Dibenci saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual jadi budak, dan difitnah, dan masuk penjara, plus dilupakan oleh teman-temannya. Tapi itu cara Tuhan untuk membawa Yusuf ke rencananya yang sempurna. Mungkin ada dari kalian mengalami hal yang sama. Katanya ikut Tuhan diberkati. Justru ikut Tuhan diperhadapkan masalah-masalah, tapi kamu bersyukurlah karena tanda-tanda orang yang dipilih Tuhan, hidupnya itu tidak pernah mudah. Kita orang percaya jangan takut hidup susah, jangan takut tantangan. Untuk apa punya iman kalau kita hidup dalam ketakutan? Justru masa sulit yang datang itu membuktikan kalau Dia hidup dan berkarya dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami mukjizat. Di saat ekonomi sedang lemah, kita jual rumah atau tanah gak laku-laku, bisnis sepi dan pemasukan macet.
Ini waktu kita untuk mencari Tuhan, waktu kita untuk mengalami Tuhan. Kadang-kadang kalau keadaan baik-baik saja dan semuanya lancar, kita mulai lupa diri dan keenakan. Biasanya orang kalau hidupnya sudah diberkati luar biasa, mulai merasa nyaman dan mengandalkan diri sendiri. Dan biasanya di masa sulit itu membuat kita semakin kreatif. Kita mulai bisa mikir untuk berkembang dalam hal yang positif. Dan kita bisa berbenah diri. Kita bisa introspeksi diri. Dan kita mulai lakukan yang seharusnya kita lakukan, yaitu mengandalkan Tuhan. Hidup adalah sebuah perlombaan. Di 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Hidup ini adalah pertandingan iman. Marilah bertanding dengan yang benar. Bagaimana caranya kamu bertahan di masa-masa sulit? Hiduplah untuk sebuah tujuan. Kalau kita punya tujuan dalam hidup ini, kita mengerti mau kemana. Mau kemana kita melangkah, mau lari kemana. Kita juga gak gampang menyerah apapun tantangannya. 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang memukul. Ini yang sering terjadi sama kita. Kita ingin lari, tapi lari kemana? Kita mau semangat, tapi semangat untuk apa? Kita itu dilahirkan dengan sebuah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Seperti di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tidak ada seorang pun diciptakan Tuhan untuk dijadikan seorang penjahat. Setiap kita diciptakan Tuhan untuk tujuan yang baik, untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa yang Tuhan mau? Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Banyak anak Tuhan selalu mengejar pemakaian Tuhan, tapi tidak banyak anak Tuhan yang mau mencari perkenanan Tuhan. Kita senang dipakai, kita senang dipuji-puji orang. Semua orang ingin dipakai Tuhan, tapi apa kita peduli isi hati Tuhan dan mengerti tujuan Tuhan itu apa? Kalau kita tidak mengenali tujuan Tuhan itu, kita sama saja buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang uang. 2 Petrus 1 ayat 10-11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepadamu aku dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Apapun tantangannya dalam pelayanan atau dalam hidupmu, asal kita tahu itu panggilan Tuhan, kita pasti gak akan mundur. Terus, bagaimana mengenali tujuan Tuhan dalam hidupmu? Yang pertama, hanya Tuhan yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya. Hanya Tuhan yang tahu tujuannya untuk hidupmu. Kita hanya mencari suara Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan.
Kita jangan menyerah, tapi berserah. Engkau melihat waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Itu di Mazmur 139 ayat 16. Bagaimana mengenali tujuan Tuhan dalam hidupmu? Yang kedua, fungsi dan potensi. Tuhan tuh sudah menanamkan benih dalam hidup kita untuk panggilannya. Dan Tuhan sudah memberi modal, yaitu visi dalam hidupmu. Efesus 1 ayat 18, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Apa bedanya talenta dan panggilan? Talenta itu bikin kamu hebat dalam melakukan sesuatu. Tapi panggilan itu membuat kamu bersemangat dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.